Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak dipuji, disembah. Sebab Dia satu-satunya Allah dalam Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat pemeliharaanmu, penjagaan dan perlindungan di sepanjang malam dan tidur. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama lagi datang bersekutu, memuji, menyembahmu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau yang layak disembah, ditinggikan di hati. Sebab hanya Engkau Tuhan yang ku sembah, hanya Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Saya berkatakan yang ku sembah, yang ku sembah, hanya Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Amin. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhan. Engkau Raja yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Tuhan dan Roh Kudus. Kini aku menyembah masuk hadiratmu. Amin, amin. Yang ku sembah, Yesus, yang ku puja, hanya Yesus, yang ku sanjung, ya Yesus. Sebab Kau Allahku,
Engkau rajaku yang punya Yesus, ku sayang Tuhan, Roh Kudus, masuk hadiratmu, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau rajaku yang dunia. Ku sayang Tuhan, Roh Kudus, ini aku menyembah masuk hadiratmu, ini aku menyembah masuk hadiratmu. Aku menyembah masuk hadiratmu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah sebab Kau Allah, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Raja kami. Kau satu-satunya yang tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Kami menyembah kami memuji meninggikan nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, Kau sungguh baik.
Sahabat baik Engkau Tuhan, kami sembah, kami pujilah namamu. Syukur, syukur bagimu. Hanya Engkau, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau yang berkuasa di bumi, di surga. Kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Haleluya. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau dahsyat, kau hebat, kau luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya padamu hatiku percaya, hanya kepadamu ku percayakan seluruh hidup. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Syukur bagimu ya Allah. Syukur. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Terpuji, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Allah yang luar biasa. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu,
Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan selamanya. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Hanya dekat Allah. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat ada kekuatan, Allah pelindung keselamatanku. Ini selalu bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat rasa tenang hatiku, Kau sertai jalan sepanjang hidup. Kau tak perhitungkan keselamatanku. Ini selalu bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu.
biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu sekutu dengan menikmati hadiratmu. Biarlah roh tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh kita hidup bersamamu, tinggal di dalammu, dan firman-Mu di dalam kami, Tuhan. Sehingga kami boleh tetap tinggal tenang dalam segala keadaan yang sedang terjadi. Kami mau bertekun menuruti firman nanti kanan. Pagi hari kami siapkan hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, silakan Bu Mirianti. Baik, Pak Heri, terima kasih. Bapak Ibu Suaranya sekalian. kemeresak, Bu. Gitu ya, ini kalau pakai laptop itu gini ya ternyata. Masih ya Pak, masih keperesek ya. Masih ya Pak. Dicoba aja dulu sebentar. Masih. Ya, selamat pagi Pak Heri. Jadi bagaimana suara saya? Masih kemeresak. Tapi bisa di ini ya. Bisa Ya, nggak apa-apa, coba aja Bu. Bentar. Nanti kalau terlalu parah baru saya. Oh gitu. Atau saya ganti aja pakai ini ya. Handphone. Sebentar ya Pak. Ini laptop ini kemarin kami kan sehari penuh itu kalau sama rumah sakit ya apa-apa tuh. Kenapa ya? Apa berarti laptop ini harus dibawa ke servis kali? Ya, sekarang lama-lama ya ada masalah. Ini suara saya bagaimana? Oke, sudah jelas. Oh, ini lebih baik ya kalau pakai handphone ya. Iya, iya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, pagi. Kita hari ini sampai pada kitab Keluaran pasal 38. Betul ya, Pak? Oke. Saya baca untuk Bapak Ibu semua. Ada 3 judul perikop ya. 4 malam judul perikop. Jadi saya bacakan membuat mezbah korban bakaran. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu
dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya, tanduk-tanduknya itu dibuat serias dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnyalah dengan segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnyalah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga. Dan dimasukkanlah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang itu pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Bapak Ibu sekalian, saya memang tidak bisa membayangkan bentuknya ya. Kayaknya ini sebuah meja, tapi juga ada tempat untuk membakar ya. Karena di situ ada di ayat 3 dibuatnya segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan. Jadi rupanya mezbah untuk korban bakaran itu ya kayak kalau mau membakar hewan korban ya, itu cuman ini bentuknya emang persegi 4 persegi, dan terdiri dari ada tembaga, ada papan. Ini pasti mahal Bapak Ibu, karena pada saat itu papannya pastilah yang tidak mudah kalau terbakar terus habis gitu, pasti enggak seperti itu. Kemudian berikutnya membuat bejana pembasuhan. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga. Dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Nah ini bejana pembasuhan. Kemudian berikutnya membuat pelataran. Dibuatnyalah pelataran itu pada sebelah selatan. Layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya. Ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah utara 100 hasta. Ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah barat layar 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu, dan kaitan-kaitan tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. Dan pada sebelah timur 50 hasta, yakni layar 15 hasta untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu.
Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu, sebelah menyebelah pintu gerbang pelataran itu ada layar 15 hasta dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Segala layar itu mengelilingi pelataran adalah dari lenan halus yang dipintal benangnya. Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga, tetapi kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Juga salut kepalanya dari perak. Dihubungkanlah dengan penyambung-penyambung dari perak segala tiang-tiang pelataran itu. Tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. 20 hasta panjangnya, tetapi tingginya yang juga lebar kain itu adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitannya dari perak. Juga salut kepalanya, serta penyambung-penyambungnya dari perak. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu sekelilingnya adalah dari tembaga. Bapak Ibu, ini suatu tempat untuk mereka melakukan penyembahan kepada Tuhan, ya. Kalau saya baca ini sangat benar nggak terbayangkan deh oleh saya, karena itu kemah, ya. Kemudian kemah itu di dalamnya dikasih kain untuk, mungkin kalau orang ada yang punya hajatan itu, ya, terus membuat tenda dikasih kain putih-putih gitu itu, ya. Tapi ini lebih bagus lagi nih, kainnya warna-warni, ada kain ungu tua, ungu muda, kain merah, dan lenan halus, mungkin putih juga warnanya. Nah, selanjutnya, nah ini judulnya biaya untuk mendirikan kemah suci. Jadi inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun, Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab, anak Ahisamach, dan dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, dari kain kirmisi, dan dari lenan halus. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan dan 29 talenta dan 730 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu adalah 100 talenta dan 1.775 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Sebeka seorang dari setengah sikal, sebeka seorang, yaitu setengah sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang.
Baik, 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu. Jadi satu talenta untuk satu alas. Dari yang 1775 sikal itu, dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu. Disalutnyalah kepada tiang itu dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Tembaga dari persembahan unjukan dan 70 talenta dan 2.400 sikal. Daripadanya dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mesbah itu, alas-alas pelataran sekelilingnya, alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci dan segala patok pelataran sekelilingnya. Itulah kitab Keluaran pasal 38 Bapak Ibu ayat 1 sampai 31 menunjukkan bagaimana Bani Israel, bangsa Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir itu melakukan membuat kemah suci untuk mereka beribadah. Jadi banyak ternyata perkakasnya dan kemah sucinya itu kayaknya besar sekali Bapak Ibu ya, karena orangnya itu pada saat itu banyak disebutkan di situ ya, 603 ya, 603.550 orang itu yang terdaftar dan mereka yang memberi gitu ya, menyerahkan apa yang diperintahkan untuk membuat tempat ibadah itu, untuk membuat peralatan-peralatan, ternyata dari tembaga dan dari perak, Bapak Ibu. Kita sekarang kan tahu harga perak ya mahal. Apalagi pada saat itu memang ya mungkin kayaknya menurut saya ya, orang-orang percaya Tuhan itu diberi berkat, Bapak Ibu, diberkati supaya mereka bisa membuat kemah suci, membuat peralatan-peralatan di dalam kemah suci itu. Nah, kita pun Bapak Ibu, kalau kita menyadari benar kita ini diberkati Tuhan, Bapak Ibu ya. Selagi pagi bangun tidur aja nafas hidup gitu ya, itu berkat Tuhan, bukan cuma berupa emas, perak dan tembaga yang seperti dihitung tadi, tapi kita diberkati Tuhan setiap hari. Percayalah Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu karena pengusaha ya, para pengusaha ini akhir-akhir ini kan banyak kendala ya, mengeluh bagaimana pada akhir-akhir ini keadaan ekonomi yang merosot ya, nggak kayak dulu. Tapi kalau dipikir ya Bapak Ibu, saya kan orangnya suka belanja ke pasar. Di pasar itu harga-harga murah, Bapak Ibu. Di sini loh, murah. Kalau ada suatu saat gitu ya, kita beli tomat, gitu, beli sayur, beli cabai gitu ya, cabai rawit, itu beli 2.000 itu dapat ini apa? Dia ngambilnya itu tangannya
genggam gini, segenggam gitu. Tapi kalau pengusaha selalu bilang lesu. Bapak Ibu, kalau menurut saya ya, ya jangan diukur berkat itu dari materi yang apa ya, eh, keuntungan dagang atau ramenya jualan kita, toko gitu ya. Bukan Bapak Ibu, ternyata nafas hidup itu berkat. Sehat, sehat itu berkat Bapak Ibu. Saya 71 nih, suami saya 73. Kami masih kalau kalau hubungan bukan bisnis ya, kami itu punya teman gitu. Nah, temannya itu anak-anak umur 30-an. Ya, belum ada yang 40 usianya. Mereka pengusaha, Bapak Ibu. Pengusaha alat-alat kesehatan, alat-alat kedokteran. Itu saya lihat, saya sampai gini. Wah, mereka ya terus terang ya mobilnya lebih bagus dari mobil saya, Bapak Ibu. Jadi berkat itu banyak hal, itu berkat. Punya teman banyak itu ya berkat. Teman itu berkat bagi kita, Bapak Ibu. Karena apa? Kalau ketemu mereka gitu ya, bukan karena mereka ajak makan makanan yang bagus, makanan yang bukan itu. Saya mikirnya begini, iya ya, kok kita bisa punya apa kenalan seperti itu, teman masih muda-muda gitu. Jadi kita merasa gini, loh iya ya, temanku ini anak-anak saya gitu. Dan mereka itu ya baik dan pekerjaannya sungguh baik Bapak Ibu ya. Mungkin kalau ukuran keuntungan apa uang gitu ya, mungkin sekarang memang beda dari 10 tahun lalu gitu ya. Tapi ada saja, ada Bapak Ibu. Jadi peralatan kedokteran itu macam-macam dan sekarang banyak yang diperlukan. Banyak macamnya Bapak Ibu. Karena penyakit orang itu ya banyak Bapak Ibu. Yang ngetren sekarang itu adalah eh, suatu rumah sakit memiliki peralatan untuk CT scan. Ya, rumah sakit memiliki peralatan untuk cuci darah. Oh, ternyata itu Bapak Ibu, mereka kan bawa alat-alat itu. Tapi juga mereka bawa alat-alat yang kecil-kecil untuk selang infus, cairan infus gitu. Nah, itulah Bapak Ibu macam-macam. Kita itu kalau menghitung berkat Tuhan ya nggak kehitung Bapak Ibu. Makanya ada lagu kami di gereja itu ada lagunya yang begini. Hitunglah berkatmu satu-satunya, pasti engkau heran sebab banyaknya. Nah, Bapak Ibu, itu yang saya dapat hari ini, Pak Heri, dari apa yang saya baca ini, ternyata membuat mesbah, membuat bejana pembasuhan, pelataran dari kemah, kemudian mendirikan kemah suci, itu perlu biaya dan umat Tuhan itu diberkati Tuhan, memberi apa dari yang dia punya itu yang dari Tuhan dikembalikan kepada Tuhan. Memang satu orang nggak banyak-banyak, tapi dikumpulkan dari 63.000 orang, 600 ya, 603.000 lebih orang itu bisa menjadi kemah suci untuk menyembah Tuhan. Hidup kita juga begitu Bapak Ibu. Kalau di dalam jemaat kami itu sedang membuat tempat parkir Bapak Ibu. Jadi gini, diumumkan siapa mau menyumbang paving block
gitu. Paving block itu kalau 100 biji sekian puluh ribu gitu. Nah, itu boleh gitu, eh, menyumbangnya ke si A gitu, dikumpulin gitu. Tiba-tiba ada sumbangan dari pemerintah paving block sebanyak 5.000 paving block. Ya. Oh, berkat Tuhan luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kita benar Bapak Ibu, kadang-kadang ya kita dengar orang berbicara kondisi ekonomi lesu dan sebagainya. Tapi sudahlah, kita eh, jangan lesu. Kalau kalau kita hitung, benar berkat Tuhan itu tidak terhitung banyaknya. Kadang-kadang ya orang merasa gimana ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Tapi kalau kita hitungnya gini, bangun tidur, nafas lega, ya, gak bayar Bapak Ibu. Ya, kalau di ICU bayar Bapak Ibu, sejam itu sekian ratus ribu. Kalau sehari semalam 24 jam berapa? Kalau dia di ICU seminggu berapa? Nah, gitulah Bapak Ibu. Itu yang saya dapat hari ini Pak Heri. Saya kembalikan, silakan ditambahkan, disempurnakan. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti. Jadi hari ini kita belajar dari Keluaran pasal 38, ada beberapa perkakas yang ada di dalam pelataran yang kemarin juga sudah sempat saya singgung, yaitu mesbah korban bakaran. Kalau Bapak Ibu bisa gambarkan ya, walaupun seperti Ibu Mirianti tadi katakan, kalau kita baca agak sulit membayangkan, tapi sederhananya itu seperti dandang panci rebusan itu untuk kukus, bukan rebus, kukus. Jadi ada 4 persegi. Kalau Bapak Ibu mau lebih agak jelas ukuran dalam meter, mungkin Bapak Ibu boleh cek di bahasa Indonesia masa kini. Nah, jadi ada 4 persegi kayu disusun, terus di tengahnya itu ada kayak jaring gitu, kayak kawat ayam, tapi itu dari tembaga atau perunggu tadi ya. Karena nanti di bawahnya ada kayu bakar, di atasnya mesbah korban bakaran. Supaya abu-abunya itu langsung jatuh ke bawah. Nah, itu gambaran-gambaran. Tapi sekali lagi, bicara tentang pelataran, kemarin kita sudah belajar, itu bicara tentang pertobatan dan baptisan air, dan tentulah kita tidak mau berhenti kekristenan kita hanya di pelataran. Kekristenan kita nggak boleh berhenti hanya sebatas, yang penting aku percaya Yesus dan sudah dibaptis. Ini kehidupan kekristenan kita bukan hanya bicara pokoknya percaya Yesus, dibaptis, mati, masuk surga. Karena tujuannya adalah bagaimana hidup kita di dalam dunia ini jadi berkat, jadi kesaksian. Karena Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, kamu menerima kuasa dan kamu akan jadi saksiku. Atau kalau Yohanes 6 ayat 40, supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Supaya setiap orang melihat Yesus, melihat anak itu dalam hidup kita. Dan itu hanya akan mungkin terjadi bukan hanya kalau kita yang penting bertobat, percaya Yesus, memberi dibaptis. Nah, itu nggak akan terjadi seperti itu. Tapi akan terjadi kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, hidup di dalam doa pujian penyembahan, dan terus sadar kita ini ada di dalam hadirat Tuhan. Sehingga hidup kita selaras dengan firman. Nah, barulah firman yang adalah Allah itu sendiri bekerja dalam hidup kita, orang lihat Yesus dalam hidup kita. Nah, jadi mari Bapak Ibu terus bertumbuh. Nah, kalau seperti Ibu Mirianti tadi katakan, bicara tentang berkat Tuhan, ya kalau Bapak Ibu mau lihat lagi jumlahnya, bayangin hanya untuk membangun kemah dengan panjang 44 meter kali 22 meter dari kain, tapi perlengkapan-perlengkapan yang lain, emasnya aja 1.000 kilo Bapak Ibu. Kalau 1.000 kilo hari ini, dikurskan hari ini itu udah 2,7 T. Ini baru buat kemah loh Bapak Ibu. Dari kain. Ya, memang sih Pak,
dindingnya kain. Kalau zaman sekarang 2,7 T itu mungkin sudah bisa bangun gedung gereja yang sangat-sangat super mewah gitu ya. Tapi sekali lagi, seperti Ibu Miriam tidak dikatakan, kenapa bisa kumpulkan sebanyak itu? Ya orangnya yang mengumpulkan itu 600.000. Ya, itu baru laki-lakinya Bapak Ibu. Dan dihitungnya kan memang per kepala. Nah, bayangin kalau satu gereja, seluruh jemaatnya mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan sukarela. Mungkin pendeta-pendeta nggak perlu ajukan proposal. Mau bangun ini ya, mungkin ada beberapa teknis seperti Bu Mirianti tadi katakan, ada gereja kalau mau bangun ini baru buat list janji iman. Nanti karena pekerjaan Tuhan tuh nggak akan pernah selesai Bapak Ibu. Sebentar ngurusi gedung, sebentar mengganti alat musik, nanti sebentar kursi kurang. Nah, tapi sebenarnya ketika di awal saja setiap jemaat mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan sukarela, ya seperti pelita kan, nggak dikit-dikit buat proposal, list iman mau seperti ini. Kecuali sesekali di luar perpuluhan dan persembahan. Tapi prinsipnya seperti Bu Miriam kita katakan, kita bisa memberi karena Tuhan sudah lebih dulu memberi. Dan bersyukur sekali lagi Pelita Community keuangannya dikelola. Walaupun ya mungkin hanya baru sekitar berapa puluh persen lah jemaat yang mengembalikan perpuluhan. Tapi saya berdoa berharap Bapak Ibu yang ada di Koramdeo ketika terus semakin belajar kebenaran firman Tuhan, kebenaran itu memerdekakan, Bapak Ibu juga belajar untuk memproklamirkan diri bahwa semua yang ada pada kita itu milik Tuhan, itu berkat Tuhan, bukan hanya bicara soal uang Bapak Ibu, seperti Bu Mirianti dikatakan, itu bicara tentang kesehatan kita, tenaga kita, sehingga dengan seluruh aspek hidup kita, kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Dan itu adalah hati yang penuh kasih mengasihi Tuhan. Kita melayani Tuhan secara realnya, ya melakukan bagian kita di dalam pekerjaan Tuhan itu. Ya dalam konteks zaman sekarang, ya kita tertanam di sebuah gereja lokal. Nah, gereja lokal itu butuh operasional, untuk biaya operasional bulanan, untuk pengembangan fasilitas. Nah, itu semua ya dari Tuhan melalui setiap jemaat. Jadi sama seperti prinsip sejak perjanjian lama. Membangun kemah sembahyang, awalnya Tuhan sudah memberikan mereka emas, perak, tembaga, perunggu, kain, dan semua perlengkapan. Dan ketika pekerjaan Tuhan membutuhkan hal itu, ya jemaat semua memberi. Jadi sekali lagi mari miliki kebenaran yang memerdekakan hidup kita, sehingga kita dapat bersyukur dengan hidup yang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan tentunya dari apa yang Tuhan sudah lebih dulu beri kepada kita, kita bisa kembalikan. Nah, itu dalam bentuk persepuluhan dan persembahan-persembahan sukarela. Supaya pekerjaan Tuhan itu tetap berjalan, Bapak Ibu. Ya berat seperti di fasa-fasa sebelumnya, ya pemimpin-pemimpin yang hartanya lebih banyak, memberi lebih banyak. Umat yang keuangannya lebih sedikit, yang memberi sesuai dengan kemampuan. Jadi bukan bicara soal nominal Bapak Ibu, tapi prosentase, dan masing-masing sesuai dengan kemampuan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Mirianti. Kalau tidak ada yang mau bertanya atau menambahkan, nanti Willy yang berdoa dan akan ditutup oleh Ibu Mirianti. Silakan Will. Oke, terima kasih Pak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Apapun yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, kami mau mengembalikannya Tuhan. Dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk Mirianti yang telah menyampaikan sebagian firman-Mu Tuhan. Kau selalu memberkati setiap kesehatannya Tuhan. Pekerjaannya sebagai dokter Tuhan, Kau berkati juga Tuhan. Sebagai pemimpin di rumah sakit juga Kau berkati Tuhan. Menjadikan dia berkat untuk banyak orang Tuhan. Sehingga orang banyak datang dan mengenal Engkau sebagai juru selamat Tuhan.
Berkati juga suami serta anak-anak dan cucunya Tuhan. Kami serahkan hidup Bung Brianti ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, Pak Ongko Tuhan, selalu memberkati setiap kesehatannya Tuhan. Apapun yang ia konsumsi, baik itu makanan, obat-obatan, mendatangkan kebaikan untuk tubuhnya Tuhan. Kami serahkan Pak Ongko ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati juga orang-orang sekitarnya Tuhan yang selalu setia menjaga merawat Pak Ongko Tuhan. Beri kekuatan, kemampuan mereka Tuhan untuk selalu menjaga Pak Ongko Tuhan, sehingga ada damai sejahtera dan sukacita untuk mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan Pak Ongko dalam tangan kuasa-Mu juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk Mas Abdul Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap kesehatannya Tuhan, beri progres yang baik Tuhan. Setiap hari Tuhan, apapun yang dia makan, konsumsi obat-obatan Tuhan, mendatangkan kebaikan kesehatan untuk tubuhnya Tuhan. Sehingga sakit-nyakitnya Tuhan bisa cepat pulih dan sembuh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan Pak Mas Abdul ke dalam tangan-Mu, berkati juga istri serta anak-anaknya Tuhan. Berkati juga pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koramdio yang hadir di pagi ini Tuhan. Kau selalu memberkati kami, menyertai melindungi kami Tuhan. Apapun pekerjaan kami, usaha kami, dan pelayanan kami Tuhan. Kau sertai, Kau lindungi Tuhan. Beri hikmat untuk kami Tuhan untuk memutuskan segala sesuatu Tuhan. Mulai dari pagi hingga malam nanti Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang baik. Jadikan kami sumber berkat untuk banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah Engkau memberkati juga orang-orang sekitar kami, khususnya orang-orang yang belum mengenal Engkau, Tuhan. Sehingga mereka bisa melihat Engkau di dalam hidup kami, Tuhan. Makin banyak orang dimenangkan di dalam setiap keluarga kami, setiap orang-orang sekitar kami yang khususnya belum mengenal Engkau, Tuhan. Kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk keadaan bangsa ini, Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bangsa ini, Tuhan. Kemarin ada demo, Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, Tuhan, ada hadir di bangsa ini, Tuhan. Apapun yang kami suarakan di dalam setiap pemerintahan, Tuhan, khususnya orang-orang demo, Tuhan. Engkau mendengarnya, Tuhan. Selalu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Engkau mengirim pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang baik, Tuhan, sehingga membawa bangsa ini semakin baik. Bangsa ini semakin banyak yang takut akan Engkau. Kami berdoa untuk para pemimpinnya, baik itu presiden hingga jajaran terbawahnya, Tuhan. Kasih roh hikmat, takut akan Engkau selalu, Tuhan. Sehingga apapun keputusan mereka, Tuhan, berasal daripada-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap bencana, Tuhan, baik itu gempa bumi, kebakaran, di mana-mana, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ada hikmat di balik itu, Tuhan. Ada maksud dan tujuan-Mu, Tuhan. Sehingga kami harus mengandalkan Engkau, Tuhan, dalam setiap keadaan apapun, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, baik itu hujan, baik itu menghentikan gempa, itu adalah kekuatan yang datang daripada-Mu, Tuhan. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau, Tuhan. Biarlah Kau juga memberkati, Tuhan, orang-orang yang bekerja di setiap lapangan itu, Tuhan. Baik itu petugas yang sedang memadamkan kebakaran, baik itu petugas yang membantu relawan-relawan, Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati setiap kesehatan mereka, memberkati setiap perjuangan mereka, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang selalu kami andalkan, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih kalau Bapak memberi kami hidup hingga saat ini. Engkau memelihara hidup kami dengan secara luar biasa. Terima kasih Bapak, apapun yang terjadi di muka bumi ini Tuhan, Engkau tahu, Engkau mengerti, dan Engkau akan memberikan pertolongan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala ucapan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang berhak menerima pujian dan hormat kami. Untuk hari ini kami akan melakukan kegiatan kami dari pagi hingga malam. Kami mohon kiranya Bapa senantiasa
memberkati kami. Kasih Bapa yang ajaib, luar biasa, dan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan damai sejahtera bagi kami, dan pertolongan Roh Kudus kepada kami dalam setiap langkah hidup kami. Kiranya benar kami rasakan, sungguh kami memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah berkat itu menyertai kami pada saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami, bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Oke, Bapak Ibu. semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.